Fatiha binadi ta'alim wa ta'allum al-ifadhi wa istifadhi wa nafa'a wal-intifa' usulullah rahim sanifat al-kitab wa man dhukira fil awal minat tawassul wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ingkang kula hormati sedaya jamaah tahlil saking perumahan Tambak Yudan nggih. Tambak Yudan Makmur nggih. Tambak Yudan Makmur yang insyaallah semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan barokah daripada bacaan Al-Qur'an, bacaan tahlil kita dan juga bacaan kitab ataupun hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kehidupan kita kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membaca daripada hadis yang biasa kita baca setiap Jumat Legi mawon nggih. Jumat Legi ini saya sebenarnya bukan pengganti. Lek pengganti niki me podo ambek Ustaz Jamal. Lah niki nyatane mboten sami kali Ustaz Jamal. Ilmune jauh beda kali Ustaz Jamal. Kula cuma ngisi mawon kekosongan saking jadwale Ustaz Jamal. Dan di sini tadi yang disampaikan oleh Pak Sotik mau'idatul hasanah mboten mau'idatul hasanah. Sing cocok niki napa? Sing cocok sami-sami maos hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sing ngomong niki mboten lebih apik dugi sing ngepirengaken. Jadi ngriki sami-sami membaca hadisnya Kanjeng Nabi supaya yang pertama Kanjeng Nabi tambah kenal dengan kita. Oh, iki umatku, iki gelem maca hadisku. Orang yang bisa menghafal 10 hadis dan mengamalkan daripada 10 hadis, insya Allah mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau bisa ketika pengawasan seperti ini menawi nggih niki usulan mau ditulis setoran terus ya koyo di madrasah ya napa kira-kira ngomong niki. Waduh Mas yo ngelu maneh Mas. Salah wis ben isuk iki mikirno nyambut gawe engko wayahe Jumat Legi sik setoran. Mesisan sing ndak hafal kok ngadeg ning ngene ngarep embung ngono pun nggih. Mboten niki cuma napa cuma guyon nggih. Tapi apa? Kalau bisa kita ketika mendapatkan satu hadis mungkin dihafalkan atau setidaknya diamalkan. Lek kate ngapalno kesoron Mas, kula iki isoe basa Jawa ambek basa Indonesia, lek basa Arab soro kate ngapalno. Setidaknya pengertiannya kita hafalkan. Oh, berarti seperti ini akhirnya kita bisa menerapkan daripada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis yang seperti ini adalah majelis yang sangat mulia. Mungkin hal-hal yang biasa kita remehkan, sesuatu yang di dunia ini dianggap sepele, justru hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah meremehkan, nomor satu, jangan pernah meremehkan ibadah walaupun itu ibadah yang kecil. Atas ibadah ngono tok ae dibanggakno. Loh, terkadang kita bisa diterima daripada diri kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terkadang gara-gara barang yang remeh. Di antaranya ada salah satu cerita, ada seorang perempuan yang mana perempuan tersebut non saya pelacur. Lek dirasiti yang pelacur niki sudah ndak ada harga dirine di hadapan Allah, di hadapan manusia ndak ada harga dirinya. Tapi subhanallah gara-gara pelacur niki gelem sedekah nang ngene asu anjing. Anjing niki kita tahu bahwasanya makhluk Allah yang najis. Di ngriku enten anjing mau minum
menjulurkan lidahnya ke sumur mboten nutuk, akhirnya pelacur niki napa ngambilkan daripada tali sepatunya niki dicopot, diambilkan daripada untuk minumnya anjing tersebut, diombeni anjing wau. Subhanallah, gara-gara sedekah nang ini anjing, nulung anjing wau niki, ternyata itu adalah yang menyebabkan dia mendapatkan daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki maringi makhluknya Allah yang penting, walaupun itu adalah makhluk yang najis. Apalagi kita saling membantu di dalam manusia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lebih akan berhak mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah kita meremehkan dosa, walaupun sedikit apapun dosa itu. Wah, atasnya dosa ngene tok ae ndak apa-apa, gampang nyepurone. Engko ambil sholat, wudhu, insya Allah wis disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan daripada dosa, walaupun sekecil apapun. Terkadang gara-gara dosa yang kecil tersebut kita bisa menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah meremehkan seseorang, walaupun pandangan orang tersebut mungkin orang tersebut adalah orang yang remeh. Wah, wong iku opo? Lo belum tahu kita. Mungkin dia remeh di sisi manusia, terkadang dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni, ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in niki orang yang nututi zamannya Rasulullah tapi mboten tahu ketemu kalian Kanjeng Nabi. Lek sing tahu ketemu kali Kanjeng Nabi niki adalah sahabat. Atau orang yang tidak nututi Kanjeng Nabi tapi bertemu dengan sahabatnya Kanjeng Nabi, ini adalah tabi'in. Nah, ini Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in, yang mana Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang paling mulia, orang yang termasuk dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di kalangan manusia Uwais Al-Qarni ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Oh, Uwais Al-Qarni wong tak pati tegas. Oh, Uwais Al-Qarni wong tak pati ebek niku, ngonten. Dia dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah karena berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya yaitu beliau berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai ibu ini kate haji. Waktu haji digendong ngambil Uwais Al-Qarni. Dari daerah Koron ke Mekah digendong. Nah niki wingi sing viral niki nggih, tiyang pun wingi. Kraton dah. Pasuruan. Pundi? Selo Tambak nggih. Nah, Selo Tambak niki gendong ibuke ya. Nah, tapi itu semua jangan berharap bisa membalas budi kepada orang tua kita. Ya ndak ono apa-apaan nih, sak pucuke kuku mboten enten balas budi kita kepada kedua orang tua. Itu hanya apa? Ibarat wong niki mancing, ngumpani pancing, ngumpani cacing sing cilik jene oleh barang gede. Begitu juga kita berbakti kepada kedua orang tua, jangan berharap ini adalah imbalan saya kepada orang tua, berarti orang tua saya ini sudah cukup saya berikan seperti ini, saya berikan daripada kenikmatan seperti ini untuk membalas budi saya. Tidak ada apa-apanya kalau kita mau membalas budinya orang tua kita. Sehingga Uwais Al-Qarni ini gara-gara mau berbakti kepada kedua orang tuanya sampai pengorbanannya seperti itu, diantaranya tidak bisa ketemu Kanjeng Nabi karena tidak mau ninggalkan ibunya, mau rumati ibune, berbakti kepada orang tuanya, sehingga sama Rasulullah dimuliakan. Dan diantaranya kalau tidak salah Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali pas itu disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang pangkatnya tinggi terkadang kita minta bantuan kepada orang yang pangkatnya rendah. Orang yang tinggi derajatnya terkadang butuh kepada orang yang di bawah kita. Sehingga kita jangan pernah meremehkan kepada seorang pun. Di antaranya seperti Nabi Musa dan dengan Nabi Khidir. Niki lek didelok napa kedudukane nggih duran Kanjeng Nabi Musa, karena Kanjeng Nabi niki adalah Rasulullah. Lek Nabi Khidir cuma sekedar nabi dan rasul, pangkatnya tinggian rasul. Akan tetapi di dalam surat Al-Kahfi diceritakan bahwasanya Nabi Musa berguru kepada siapa? Nabi Khidir. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan kepada seorang pun. Mungkin orang yang kita remehkan adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti majelis yang seperti ini, mungkin majelis ini kelihatannya remeh. Wah, tasih kumpul-kumpul ngene tok ae, Mas.
maca Yasin tahlil masih di omah ya iso wong ana bukune yo hafal aku. Akan tetapi terkadang dengan adanya kita berkumpul seperti ini, dengan kita sedekah seperti ini, dengan kita membaca hadis Rasulullah SAW, ternyata majelis yang seperti ini menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih fadilah daripada suratul Yasin ini sangat besar, sehingga dikatakan Yasin ini adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Oleh karena itu para ulama terkadang ketika mempunyai hajat, mempunyai keinginan di dalam hati, ini memakai surat Yasin. Maca surat Yasin, cikne hajate dikabulaken. Jadi mau si Yasin iki duduk gawe wong mati tok. Engko dikira waduh diwacana Yasin ndongakno mati wong iki berarti mboten. Tunggale wong haji niki ya. Biasanya orang yang haji niki kan biasanya di omahe diwacana Yasin. Bukan berarti waduh ndongakno mati aku diwacana Yasin sing haji niki. Mboten. Yasin niki adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Sehingga apa? Apapun hati kita, keinginan kita, insya Allah barokah daripada suratul Yasin, maka hati kita daripada keinginan tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya membaca Yasin seperti ini, selain kita mengirim orang yang sudah meninggal dunia daripada keluarga kita, membaca daripada Yasin supaya doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya ini adalah juga bukti birrul waliden kita, baktinya kita kepada kedua orang tua. Karena tidak mungkin kita akan ngurmati orang tua kita seperti orang tua ngurmati kita. Sewu kata ceritane niki. Bapak ibu duwe anak 5, anak iso gede kabeh, dadi wong kabeh, sukses kabeh. Niki kata ceritane. Tapi kalau nopo anak 5 duwe wong tua loro, ngopeni kabeh niki jarang ceritane. Sing sering-sering nopo iri-irian sampeyan cak melu sampeyan ibu cak. Di omah iki wis keruwetan ambek arek-arek. Waduh, melu sampean adik niki iri-irian kadang ngopeni daripada ibu atau orang tua. Oleh karena itu, salah satu bakti kita diantaranya ketika sudah meninggal dunia yaitu kita selalu membacakan daripada doa kepada kedua orang tua. Karena dalam hadis dikatakan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Jika mati itu ibnu Adam akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu as-shadaqatul jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Ketika kita masih hidup, ayo kita perbanyak sedekahul jariyah. Apa sedekah jariyah ini? Sedekah yang kita gunakan untuk kepentingan umum. Sedekah yang kita gunakan untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten teng masjid toh. Walaupun teng tempat sosial yang penting untuk agama Islam, maka itu termasuk sedekahul jariyah. Oh nang ini sedekah nang ini madrasah. Oh sedekah nang ini daripada tempat-tempat yang digunakan untuk fasilitas orang Islam. Oh sedekah gawe pos kamling, gawe napa jenenge keamanan perumahan suamane iki termasuk sedekah jariyah. Oh sedekah gawe napa memperbaiki daripada lingkungan untuk menghormati bulan Agustus juga termasuk sedekah jariyah. Nun sewu belanjani bojo pun itu termasuk sedekah jariyah. Karena orang-orang yang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut adalah orang yang bertakwa, niscaya rezeki tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat setelah dia mati. Tadi kita punya uang, kok kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia saja ini eman-eman. Karena apa? Karena di dunia kita ini hanyalah sementara. Dunya kama hiya lil matar fa inna ma hiya lil mamar. Dunia ini bukan untuk selamanya untuk kita, tapi dunia ini hanya untuk perjalanan daripada kita. Sehingga gunakan uang kita, rizki kita, baik itu tenaga ataupun rizki yang lainnya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan, kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi sedekahul jariyah. Yang kedua yaitu al ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Waduh, lek ilmu bermanfaat berarti ustaz tok iki Mas yo. Sing oleh daripada bagian iki boten. Yang dimaksud ilmu bermanfaat niki macam-macam, manfaat di agama, manfaat di donya sami mawon.
Oh belajari tiang gawe kursi nukang sumamane. Mari wonten tiang niku akhirnya saged nyambut damel, saged damel kursi, mari wonten saged menafkahi daripada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Maka ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat. Oh ngajari ngenakno listrik omah sumamane, mari wonten tiange sampai iso ngenakno omahe dhewe ini, sampai dia bisa memanfaatkan daripada ilmu tersebut, maka juga ini termasuk juga ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan pahala nanti ketika kita meninggal dunia, bakal selalu ditransfer sama orang-orang yang pernah kita ajari. Jadi sing ngajari niki maksudnya duduk ngajari alif ba ta mawon. Oh sing ngajari alif ba ta, ngajari Quran, ngajari kitab niki sing oleh pahala ilmu yang bermanfaat nih mboten. Tapi ilmu yang bermanfaat, semua ilmu yang kita pelajari akan yang penting ilmu tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Wa waladin sholihin yad'u lahu. Orang-orang yang mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Nah, ini majelis seperti ini adalah termasuk bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga setiap malam Jumat kita membaca Yasin tahlil, terutama kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan juga kepada masyarakat yang ada di sini minal muslimin wal muslimat. Dan yang ketiga juga supaya apa? Dengan pembacaan Yasin ini kita semua hajat-hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita membaca daripada hadis, dan di sini membaca hadis sampai di hadis yang ke-17. Di situ diterangkan bahwasanya meneruskan yang kemarin yang mana kemarin ini di Rasulullah Jamal khamsun min haqqil muslim alal muslim raddut tahiyat. Haknya orang muslim atas orang muslim ini ada 5 ya. Ada 5. Raddut tahiyah yang pertama menjawab daripada salam. Yang kedua yaitu ijabatud dakwah, menerima daripada undangan, menghadiri daripada undangan. Wa syuhudil janazah, dan bersaksi kepada jenazah. Dan yang keempat yaitu wa iyadatul marid, yaitu menyambangi tiang ingkang sakit. Menjenguk daripada orang yang sakit ini termasuk daripada haknya orang muslim atas orang muslim yang lainnya. Oleh karena itu ketika ada teman kita yang lagi sakit, mungkin kita juga bisa nyambangi. Karena apa? Itu adalah termasuk daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin dengan kita nyambangi seperti itu akhirnya menjadikan kita lebih rukun, lebih kompak, lebih sae antara tetangga. Dan di situ yang paling utama ketika kita niati daripada kita iyadatul marid atau menjenguk daripada orang sakit niki, maka apa? Kita termasuk menjalankan sunnahnya Rasulullah, ngikuti Kanjeng Nabi. Lek wis ngikuti Kanjeng Nabi, maka dianggap dados umat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat daripada fadilah orang yang menjenguk daripada orang yang sakit ini sangat banyak. Para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang mau menjenguk kepada orang-orang yang sakit. Oh wong lek menjenguk wong sakit iki ya apa? Kudu nggawa-nggawa Mas, lek ndak nggawa-nggawa iki ndak pantes. Lek masalah ndak pantes utawa pantes niku napa tirose lingkungan napa tirose sampean. Tapi kalau menurut di dalam syariat di sini cuma nyambangi sing penting donga. Karena yang paling penting di dalam Islam ini adalah doa donga. Oleh karena itu kewajiban kita setiap hari yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun kecuali meninggal dunia, yaitu doa donga. Napa dongane kita niki? Yaitu as-shalah. Sholat niki kalau menurut bahasa napa artine doa kan ngoten. Lek dirose lari madrasah ngriki as-sholatu lughatan ad-doa wa syar'an ad-doaul mahsus muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Doa yang sudah khusus yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga doa ini yang utama.
Tapi lek sampean teko ndak nggawa napa-napa niki nggih nemen ndak pantes salerene ndak nggawa apa-apa sik nyuguhi suwe pisan. Akhire sing loro iki tambah sambatan, ndak tambah waras tambah waduh duwe tangga siji iki kesel aku ngrepoti tok. Waras golek utangan tok. Saiki awak loro teko ndak teko apa-apa mek ndongakno tok iso ya. Akhirnya seperti ini. Oleh karena itu adat ini juga perlu. Ibarat gambaran iki napa nggih? Mungkin contoh ibarat gambaran niki sesuatu yang mana adat yang kira-kira ndak pantas di daerah tersebut walaupun pantas menurut syariah. Contohnya kayak tiang khutbah. Tiang khutbah niki kira-kira syaratnya nopo satrul aurat kan ngoten nah nutup aurat. Nah aurate tiyang laki-laki niki pundi antara udel sampai nopo sampai dengkul. Kira-kira lek ana khatibul Jumat katokan tok tutup sak monten tok kira-kira sampean purun tumut napa mboten kira-kira. Waduh iki entek ta opati ustaz iki. Kok khutbah katokan tok padahal menurut kitab menurut syariat sah karena apa sudah menutup aurat tapi napa mboten pantes sehingga nggih pakai pakaian yang bagus pakaian yang mana mengikuti pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ketika menjenguk orang sakit anjurannya menjenguk mendoakan tapi nggih ojo sampai ndak nggowo nggih ambek nggowo lek saged ya. Untuk pahalanya ini sangat besar. Pahalanya orang yang menjenguk orang sakit ini balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Dalam hadis yang lain dikatakan idza ada rajul akhahul muslim masya fi harafatil jannah. Jikalau ada seorang laki-laki iki nyambangi tiang muslim, maka dia seakan-akan berjalan di dalam tamannya daripada surga. Jadi lek di tamannya surga niki sampean bebas milih. Oh, pingin apel iso njebek apel. Oh, pingin jeruk iso njebek jeruk. Apapun di surga ini bisa kita dapatkan di tamannya tok niki. Sehingga apa? Insya Allah dengan kita nyambangi orang sakit, hajat kita, keinginan kita ini juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis qudsi dikatakan man kana fi auni akhi kanallahu fi hajati. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajati. Barang siapa ada di dalam hajatnya, kebutuhannya, purun nulung koncone, tonggoe, saudarae, niscaya dia akan diberikan pertolongan juga. Sinten yang nolong? Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman kita yang sakit, kita nyambangi, nulungi, mungkin ngekei biaya, mungkin ngekei daripada makanan atau kebutuhannya, bantu daripada kebutuhannya, insya Allah semua hajat kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yajlisa sampai dia duduk. Jadi mulai sampean melampah dugi griya sampai sampean tutuk griyane sing sakit niki sampai sampean lenggah niki dihitung sampean ini adalah orang-orang yang berada di taman daripada taman surga. Fa idza jalasa asyaratur rahmah. Ketika sudah duduk omong-omongan sampean omong-omongan ngalor ngidul ngetan ngulon niki termasuk apa? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selama sampean duduk di rumah orang yang sakit, ini akan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saran kita ojo suwe-suwe. Oh, oleh rahmati tak suweno wis jekne oleh rahmati Gusti Allah sing akeh. Nggih tak mbasakaken sing loro niki. Wadah ndak mulih katene turu aku kate istirahat. Nggih pun suwe-suwe. Insyaallah lebih banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hudwatan, kalau ini sampean lakukan nyambangi wau di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Maka apa? 70.000 malaikat ini akan mendoakan sampean. Sampai kapan? Mulai pagi hari tersebut sampai sore hari. Jadi mulai sampai nyambangi di pagi hari tersebut sampai nanti sore akan didoakan oleh malaikat. 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Doa nopo? Nggih doa no apa yang kita inginkan.
Maka apa? Tidak ada ruginya orang yang apa? Yang nyambangi orang sakit. Karena apa? Sampeyan lek ngundang ojo 70.000 wong pun. 70 wong kira-kira ngundang gawe napa? Hajatan, polahe duwe hajat njaluk barokah doa kira-kira entek piro berkati punan ya. Tapi lek nyambangi tiyang sakit mungkin bondo 50.000, 100.000 wis cukup digawe nang ngene wong sakit, menjenguk orang sakit, dan itu sudah mendapatkan doa daripada malaikat 70.000. Fa idza kana masaan, kalau kamu menjenguknya di sore hari, maka apa? Shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat tersebut akan mendoakan kita mulai sore hari tersebut sampai nanti pagi hari. 70 malaikat ini selalu mendoakan kepada kita. Ini loh keutamaan daripada orang Islam. Enak pun niki lek sampean diketokno pahalai daripada pahala ibadahnya orang Islam, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW, insyaallah ndak kok bernang kantor sampean. Katanya nang masjid, titik-titik nang masjid, nang musholah, ngonten terus insyaallah. Ndak kober ndolek duit. Sehingga apa? Ambek Gusti Allah mboten ditunjukno bayarane wong-wong sing purun ibadah di atas dunia ini, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu termasuk daripada apa? Nyambangi tiang sakit ini adalah sesuatu yang sangat banyak pahalanya. Dan kita duduk di majelis yang seperti ini lebih baik daripada orang yang nyambangi 1.000 orang sakit. Niki orang sakit satu, fadilahnya, keutamanya sudah seperti ini. Dan ini kita duduk di majelis taklim yang sebentar seperti ini termasuk lebih baik daripada nyambangi 1.000 orang sakit. Lebih baik daripada orang yang sholat 1.000 rakaat. Lebih baik daripada orang yang ngurusi 1.000 jenazah. Niki pahalai orang yang duduk di majelis taklim. Kemudian yang selanjutnya daripada terusan hadis ini yaitu apa? Wa tasmiyatul atis idza hamidallah, dan mendoakan kepada orang yang bersin ketika mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut wahing utawi bersin, mari ngono ngucapno alhamdulillah, maka kita dianjurkan. Ada yang mengatakan apa sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Untuk apa? Daripada menjawabi orang yang apa? Bersin tersebut. Intinya apa? Dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pasti kalau disampaikan oleh Rasulullah, maka ini adalah termasuk daripada perilakunya Rasulullah, dan itu termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, ini di dalam kitab tersebut digarisbawahi idza hamidallah. Tapi sing bersin wau ketika memuji kepada Allah. Jadi mamane wae hajim alhamdulillah, krungu sampean maca alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin juga mendoakan balik yahdikumullah. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama mendoakan supaya sama-sama menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak baca hamdalah, tidak maca alhamdulillah, hajim ndak mojo alhamdulillah, maka ya ndak usah ditungakno mboten napa. Tapi lek saged niki dielingno alhamdulillah ngoten. Tapi lek mboten saged nggih mboten usah mboten napa ya. Wah aku lek ngelingno dikira wah keminter metawek iki atas ngene tok iso. Kuwatir ngonten nggih, lebih baik napa jaga kemarahan seseorang. Sampean ngiling belum tentu benar, tapi lek nyakiti seseorang pasti salah. Maka harus kita menjaga daripada perasaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang mengatakan, sebagian ulama, kalau bersinnya berulang kali lebih daripada 3, ini jawabannya bukan apa yarhamukallah, tapi apa Allahu yasfik. Allahu yasfik, mudah-mudahan Anda mendapatkan daripada kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Oh, lek wahing balak-balik ya dudu wahing biasa iki flu, arti wong iki ndak waras. Nggih untung corona niki wis entek. Kok sik ana corona, waduh langsung diisolasi lek flu kok ngenten iki ya.
Tapi insya Allah barokah doa kita semua akan diberikan daripada kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita manusia yang banyak dosa, insya Allah doa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita umatnya daripada orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada bacaan Yasin, barokah daripada bacaan tahlil dan doa yang ada ini, termasuk bacaan hadisnya daripada hadisnya Kanjeng Nabi, kita semua mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kehidupan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin tua, semakin bertambah umur kita, semakin berkurang daripada kesempatan kita di dunia, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah daripada majelis seperti ini, orang tua kita yang sudah meninggal dunia diberikan tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, barokah daripada majelis yang seperti ini, orang tua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita selalu diberikan kesemangatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah majelis yang seperti ini, istiqomah kita yang setiap minggu ini, kita semua dijadikan orang-orang yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyuwun barokah Fatihah sekedap. Nggih. Niki nyuwun barokah Fatihah sekedap. Ustaz Jamal niki tiange sing biasanya istiqomah tiange. Tapi kalau ndak ada udzur yang sangat, insyaallah mboten ditinggal. Niki sakniki Ustaz Jamal lagi sakit. Jadi nyuwun barokah suratul Fatihah, mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita yang ada di sini yang lagi sakit juga mudah-mudahan barokah suratul Fatihah di majelis ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batinan, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah, na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Melanjutkan seperti kebiasaan, barangkali ada yang dipertanyakan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasan tentang hak-hak sesama muslim, hak sesama muslim. Di antara tadi menyangkut yang sakit, menyangkut bersih. Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Pak Iji? Ada yang bertanya? Nyambung ya. Tadi kan yang mengutamakan kunjungan sakit kan kalau pagi didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Kalau kunjungannya sore, Mulai sore sampai pagi. Nah, ini kan utamakan kunjungan tuh dua tempat itu, dua waktu. Waktu nggih. Iya. Kena kalau bisanya kita malam itu. Nggih. Kunjungannya. Menyebutnya malam. Nggih. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan tadi di dalam hadis, keterangannya kalau kita menjenguknya dari sore, maka malaikat 70.000 tadi akan mendoakan kita dari sore sampai pagi. Kalau kita menjenguknya di pagi hari, maka malaikat 70.000 tadi mendoakan kita dari pagi sampai sore, kan ngonten kan. Nah, terus kalau malam pripun? Nah, kalau malam berarti termasuk sore ya. Termasuk sore. Jadi dari dari sore tadi sampai pagi besok akan mendapatkan doanya para malaikat. Loh kok aku nyambang ini selama ini jam 8 bengi. Lah berarti apa dari jam 8 bengi Allah Subhanahu wa taala
napa jenenge yang lebih tahu daripada kita. Kita belum melakukan, Allah sudah tahu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin, lho kok roh wong aku nyambang ini jam 8, bukannya didongakno jam 8. Nggih mboten, ini termasuk daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak usah dikasih tahu, sudah tahu daripada apa yang akan kita lakukan kan ngoten. Sehingga mulai sore tadi ini suamanya jam 8 dia termasuk sudah dapat doanya daripada daripada malaikat yang ada 70.000 tersebut. Mungkin seperti itu. Menawi enten malih. Kalau memang saya bisa jawab, nggih kula jawab, lek mboten nggih karena ilmu saya niki napa jenenge terbatas, nggih kula ndelok kitab maneh akhire nggih belajar maneh kan ngoten. Monggo. Kalau ada yang bersin dalam sholat. Nah, bersin dalam sholat. Dijawab atau tidak? Nggih. Ketika ada orang yang bersin di dalam sholat, atau ketika kita sholat di depan kita ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah gian, apakah kita boleh menjawab tersebut? Tidak boleh. Tapi kalau mau jawab jangan yarhamukallah, tapi yarhamuhullah boleh. Kalau yarhamuhullah, tapi yarhamukallah ini tidak boleh. Karena apa? Di dalam sholat kita ini ibarat wis ketemu kali Gusti Allah, omong-omongan kali Gusti Allah, ndak oleh ngomong ambek wong liya. Oleh karena itu ketika kita sholat niki kan gambarannya sholat niki Allahu Akbar, barangkali niat maos Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ini seakan-akan ketika kita niat sholat, masuk dalam sholat, memandang daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Sehingga orang-orang yang memang hatinya bersising, masya Allah niki ketika sholat Allahu Akbar lali kabeh pun. Sampai Sayyidina Ali niku dirose biyen ndak ono bius kenei panah napa dicopote dioperasine panah tersebut ketika beliau sholat. Saking nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nun sewu yang dikatakan mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun salah pemahaman, mi'rajnya Allah, mi'rajnya Rasulullah nggih iki 27 Rajab ketemu langsung sama Allah. Tapi kalau mi'rajnya umatnya Nabi Muhammad yaitu dengan kita sholat. Ketika sholat ini bertemu dengan Allah, sehingga tidak pantas kita omong-omongan kali tiang lintu. Yarhamukallah ini artinya kalau ka ini berarti kamu sampean ya. Nah ini tidak boleh menghitap di dalam sholat kepada orang lain, kecuali boleh kepada makhluk. Mengucapkan ka itu hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam tahiyat dikatakan assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu mawon yang khitab kepada makhluk yang berupa khitab di dalam sholat hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang bersin di dalam sholat ataupun ketika sholat tersebut, ketika kita sholat ada orang yang bersin dan mengucapkan hamdalah, maka kita boleh mengucapkan doa yarhamuhullah, bukan yarhamukallah. Jadi seperti itu. Kalau kita mengucapkan yarhamukallah ini tidak boleh di dalam sholat, malah justru bisa membatalkan daripada sholat karena menambahi daripada rukunnya sholat, sehingga tidak boleh. Tapi lek mengucapkan yarhamuhullah kepada domir ghaib, lek dirose napa jenenge di dalam ilmu shorof atau nahwu ini tidak apa-apa, yarhamuhullah. Jadi caranya seperti itu. Jelas nggih? Mungkin kalau ada lagi monggo. Ada lagi yang bertanya? Melanjutkan tadi. Monggo. Oh, zaman. Nggih. Memang kalau kita pas lagi sholat, Nggih. SIM itu memang sebaiknya mengucapkan alhamdulillah apa diam aja? Kalau di dalam sholat boleh kita mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih baiknya tidak usah mas nopo. Karena apa? Di dalam sholat ini sudah ada daripada zikir-zikir yang doa-doa yang sudah ditata oleh Rasulullah SAW. Kuatose ketika kita nambah-nambahi di dalam suatu zikir tersebut atau di dalam suatu doa tersebut, kuatose termasuk nambahi rukun di dalam sholat.
Contoh sumamane kaya tiyang salat napa jenenge salat mari wonten duduk niki biasanya keliru. Ya, duduk tahiyat kan seperti ini ya. Tawarruk ya. Kemudian duduk tahiyat awal keliru tawarruk sumamane kan harusnya iftirosh kan ngonten kan. Mari ngonten sampean polahe keliru ngenten akhirnya berpindah seperti ini. Niki nggih kurang bagus. Karena apa? Karena ketika kita menunduk seperti ini kuatire dikatakan menambahi rukun. Ah, seperti itu. Jadi lek sampean pun apa terlanjur ngenten nggih ngenten mawon kan ngonten. Nah, termasuk kita takutnya ketika kita menambahi daripada bacaan-bacaan di dalam sholat kecuali yang sudah dianjurkan oleh ulama seperti napa sholatul tasbih walaupun hadisnya dhaif ini termasuk dari Rasulullah kan ngonten. Tapi walaupun hadisnya dhaif menerangkan sholatul tasbih, nah ini tidak apa-apa. Soalnya napa sebenarnya di dalam rukunnya sholat ini ada rukun-rukun yang qasir, rukun-rukun yang harus tidak boleh panjang-panjang. Seperti napa? Seperti i'tidal. I'tidal niku hanya pemisah antara ruku dengan sujud. Ini tidak langsung julek kan ngonten. Nah, nggih mboten ngonten. Nah, ini seharusnya kan pendek rukunnya, tidak terlalu panjang. Tapi ketika ada hadis atau ada ajaran Rasulullah yang diperbolehkan untuk diperpanjang di rukun yang pendek tersebut, maka tidak apa-apa. Tapi lek nambahi ki mboten sae. Lebih saya ini mboten usah ditambahi di kiambo. Contohnya napa termasuk nambahi sing dugi Kanjeng Nabi nggih kunut ya. Dadi lek enten tiyang kunut mboten kunut nggih monggo kersa. Niku termasuk sunahnya Kanjeng Nabi. Sampean kunut nggih boleh, sampean mboten kunut nggih boleh. Tapi lek kula kunut mawon ya ajarane dugi ustaz-ustaz kula nggih kalih kunut polahe. Tapi lek tiyang sing mboten kunut nggih terserah. Termasuk juga sholatul tasbih ketika i'tidal maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai 10 kali kan ngonten. Jadi kalau itu ada hadis atau ada dalalah yang boleh menambahi daripada wirid-wirid atau doa-doa di dalam sholat, maka lebih baik kita lakukan. Kalau tidak, maka lebih baik kita tinggalkan seperti itu. Monggo menawi. Ada lagi? Terakhir ada mau ditanyakan? Oh sudah. Sampun. Berarti satu dari terakhir. Kita hidup ini kan, kalau tadi kan muslim antara sama muslim. Kita hidup ini kan tidak semuanya muslim. Ketika dia sakit, ketika rumahnya ditinggalkan, mempunyai hak yang sama kepada kita. Gitu. Supe wow. Nah, enaknya ada tanya jawab niki ngenten. Jadi ketika kita mempunyai hakul muslim alal muslim, kita juga ada hakul non muslim ya, mboten harus Kristen, mboten harus nopo kan ngoten. Haknya orang non muslim dengan muslim ini ada atas orang muslim. Di antaranya juga ketika beliau sakit ini harus kudu disambangi, ada anjuran juga. Di antaranya Rasulullah SAW kan iki pernah nyambangi tiyang sing biasane ngilokno Kanjeng Nabi. Polahe ndak tahu ganggu nang Kanjeng Nabi, napa dilempari napa kotoran ya. Nah, kok iki kok prei nang ndi wonge iki. Oh, ternyata sakit dan itu adalah orang non Islam. Niku nggih disambangi kalian Kanjeng Nabi. Jadi Islam ini adalah dinus salam, agama kedamaian. Kira-kira sing ngajak perpecahan berarti itu bukanlah daripada ajaran daripada Islam. Orang Islam ini saling toleransi, tapi tetap ada batasan lakum dinukum waliyadin. Bertoleransi di dalam batas lakum dinukum waliyadin. Maksudnya apa? Kita bertoleransi. Oh, ada gotong royong nulungi wong non Islam nggih monggo. Tapi untuk masalah agama niki tetap bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wis padha anune dhewe kan ngonten. Tapi tetap toleransi seperti bersosialisasi dengan sesama
antar beragama niki juga harus, karena itu juga lek di dalam NKRI nggih termasuk daripada asasnya Pancasila. Lah lek sampean ndak nglakoni niki nggih termasuk orang yang melanggar daripada Pancasila. Sedangkan Pancasila ini adalah sesuatu yang mana asas sudah ditata oleh pemerintah dan juga para ulama, mboten main-main daripada Pancasila tersebut. Oleh karena itu Pancasila yang pertama ini nopo ketuhanan yang maha esa. Karena apa? Tahu setiap agama ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang baik, sehingga boleh kita nyambangi atau perhatian kepada orang-orang yang non Islam. Malah di dalam kitab tadi sebenarnya ada baik menowo kelawan wong non Islam iki ketika sakit, ketika nopo diperhatikan orang Islam, akhirnya terenyuh hatinya nopo, waduh wong Islam ini nang aku yo enak rupane tadi wong Islam yo di agamaku gak ono sing nyambangi aku. Nah, akhirnya masuk Islam kan juga bisa jadi. Karena apa? Dakwah kita terutama ini bukan ilmu tapi akhlak. Akan tetapi akhlak tersebut tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Belajar riyen baru mendapatkan daripada akhlak. Jadi harus tetap mendapatkan kesunahan, disunahkan, dianjurkan untuk menjenguk daripada orang walaupun itu non Islam. Nun sewu, kalau di dalam kitab Arba' Rosail itu justru yang agak dicegah niku orang Islam tapi sing mboten salat. Ada orang Islam ndak salat niki lek di dalam Arba' Rosail niki saking kerase di dalam Arba' Rosail dan saking nemene yang Islam pelanggarane orang Islam meninggalkan salat ini sampai lek loro ndak usah disambangi wis. Niku lek wong Islam sing mboten salat, lek wong kafir mboten apa-apa. Termasuk Kanjeng Nabi pernah ketika ditanyai orang kafir, enten orang kafir, Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ana syaratnya siji. Nah, wong niki seneng nang tretes mungkin ya, seneng zina rupane. Di Islam aku gelem mlebu Islam, pokoknya ndak apa-apa zina. Sik disepuh ndak apa-apa zina, ndak apa-apa aku mlebu Islam wis. Iya wis, ndak apa-apa wis mlebu Islam. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam dinasehati akhirnya ambil kalian Kanjeng Nabi. Sampean zina, kira-kira sampean ngeloni wong wedok mang. Lek wong wedok mang iku ibuke sampean, bapak mbake sampean, adik sampean dikeloni wong liya, dikonokno ambek wong liya itu napa boten sampean? Ya boten dah, itu harus dipikir lagi. Akhirnya dengan nasihatnya Rasulullah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada juga orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Muhammad, aku gelem mlebu Islam, tapi pokoknya ndak sembahyang, ndak paten, masih kon ndak mlebu Islam, ndak ngurus dirase wong Jawa, masih kon ndak mlebu Islam, ndak butuh Islam nang kon. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya sholat ini adalah paling utama dan terutama di dalam kehidupan agama Islam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi, orang yang ahli zina sih diterima kalian Kanjeng Nabi, orang yang meninggalkan sholat langsung spontanitas ditolak kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada kita sosialisasi dengan non Islam niki monggo untuk diperbagusi supaya ini menunjukkan bahwasanya orang Islam ini adalah orang yang gotong royong, orang-orang yang bisa bertoleransi kepada sesama manusia. Manten. Ampun ya Rabbana ta'arafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba tawsili kulli hauba wasdur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه على نفس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.